yang harapkan cinta. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pelajaran kita pagi hari ini yang ke-63. Kajian yang ke-63 masih dalam bab al-awasimu wal hududu wabina udduali. Bab menjelaskan tentang ibu kota satu negara, perbatasan dan pembangunannya. Kenapa di kitab ini dibahas tentang ibu kota, tentang batas-batas, tentang membangun negara? Presiden Jokowi bersikeras mau membangun ibu kota di Kalimantan. Itu alasannya ada di sini. Alasannya termasuk ada di kitab ini. Ngelihat judulnya saja udah kelihatan. Ibu kota, hudud, itu nanti akan mempengaruhi daerah perbatasan. Selain membangun ibu kota, akan mempengaruhi daerah perbatasan yang sekarang masih belum bisa terurus dengan baik, maka juga akan mempengaruhi wabina udduali, akan membangun bangsa. Negara ini akan terbangun. Jadi kenapa Presiden kok ingin membangun ibu kota di Kalimantan? Ya ini alasannya satu-satu. Ala anna tanmiyatil atraf wal manatik al hududiyah la taqwa ala atikil hukumat wahdaha. Ala anna tanmiyatil atraf, sesungguhnya mengembangkan pihak-pihak yang paling ujung sana, bagian-bagian wal manatikil hududiyah, dan mengembangkan daerah perbatasan. Daerah perbatasan juga harus dibangun. Kalau tidak, nanti negara lain nggak tahu itu nambah, dianggap miliknya dia. Jadi tidak cukup hanya dipagar, sampingnya juga harus dibangun itu. Ada bangunan jalan, ada bangunan masyarakat, rumah di perbatasan. Lata qawalatikil hukumah, tidak menjadi tanggung jawab wahdaha. Lata qawalatikil hukumah wahdaha, tidak hanya jadi tanggung jawabnya pemerintah saja. Jadi membangun perbatasan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Harus paham nih. Awil qiyadati siyasiyati wahdaha, atau tidak hanya menjadi tanggung jawab kepemimpinan politik saja. Tidak. Jadi membangun perbatasan itu, ini benerin ini suaranya, kok nggak merasa, suruh benerin suaranya kok diem aja. Suaranya nggak muncul, didiemin. Jadi bahwa membangun pojok-pojok tempat suatu negara, wal manatikil hududiyah la taqa'u ala atikil hukumah wahdaha, tidak hanya jadi tanggung jawabnya pemerintah saja. Awil qiyadati siyasiyati wahdaha, atau tidak hanya jadi tanggung jawabnya kepemimpinan politik saja. Tidak.
Jadi bukan hanya tanggung jawabnya pemerintah saja, DPR saja, MPR saja, tidak, PU saja, tidak. Tapi membangun atraf wa manatikil hududiyah itu innal ainayah wal ihtimami bihadhil atrafi wal amali ala tanmiyatiha mas'uliyatun tadomaniyatun baina jami'i muassasatid daulati. Innal ainayata sesungguhnya atau karena merawat, ainayah merawat wal ihtimam dan memperhatikan bihadhil atrof dengan bagian ini, di bagian-bagian sana itu bagian-bagian hudud, wal amal dan melaksanakan alatan miyatiha untuk mengembangkan bagian-bagian atrof, bihadhil atrof, itu mas'uliyatun tadomaniyatun, menjadi tanggung jawab solidaritas bersama. Jadi membangun pinggiran-pinggiran negara, kota, membangun perbatasan-perbatasan tidak hanya kepentingannya pemerintah dan pihak-pihak negara, tapi termasuk mas'uliyatun tadomaniyatun, yaitu termasuk tanggung jawab bersama baina jami'i muassasatid daulah, antara seluruh lembaga negara. Seluruh lembaga negara siapa? Ya semuanya. Sawaun al-muassasat ar-rasmiyah, baik itu lembaga resmi, ada Kementerian Transmigrasi, ada kementerian punya tanggung jawab, ada Kementerian PU punya tanggung jawab membangun jalan, ada punya Kementerian Perhubungan punya tanggung jawab untuk membangun, punya Kementerian Perumahan punya tanggung jawab rumah. Nah, itu yang dari pihak negara, pemerintah. Au munazzomatul mujtama'i al-madani. Nah ini penting ini. Atau organisasi masyarakat sipil seperti NU. NU pun punya kewajiban membangun awasim wal hudud wabina iddual, khususnya untuk meramaikan daerah-daerah terpencil, atrof. Itu termasuk yang punya tanggung jawab adalah munazzomatul mujtama'i al-madani, yaitu organisasi masyarakat sipil seperti Nahdlatul Ulama. Itu ikut kewajiban. Jangan cuma diserahkan ke pemerintah tok, nggak cukup. Oke, pemerintah bangunnya, yang ngurusi masyarakatnya ya masyarakat NU. Di perbatasan ada musola, ada masjid, ada sekolah, ada masyarakat. Itu untuk menjaga perbatasan. Adanya makhluk di situ, adanya orang, adanya bangunan, adanya tempat tinggal, adanya musola, adanya apa saja seperti yang NU lakukan sekarang ini juga melakukan, itulah tugas termasuk. Maka NU membuka kemarin itu, UNU yang ada di sini membuka beasiswa untuk masyarakat perbatasan. Nah, itu dalam rangka itu
Yang punya universitas kayak NU, yang punya pondok pesantren kayak NU memberikan beasiswa ke perbatasan. Maka dengan ini saya umumkan juga bagi orang perbatasan silakan pesantren di sini saya kasih beasiswa. Dengan ini juga, karena ini perintah agama juga. Siapa yang orang perbatasan? Amrijalul a'mali atau para pembisnis. Jadi termasuk kerjaannya, kewajibannya organisasi-organisasi sosial seperti NU atau termasuk di dalamnya para pembisnis. Jadi tidak hanya kewajibannya pemerintah saja. Fal istismaru wa ta'limu wa sihhatu wal iskanu wa thaqafatu wal awqafu wal atharu wa sairul wuzarati wal hayat wal jamaiyatul amilah fi majalil khidmat al ijtimaiyah wa rijalul a'mali al wataniyun. Termasuk di dalamnya yang berkewajiban untuk melakukan apa? Itu tadi, pemerintah, negara, munazzomatul mujtama, rijalul a'mal, organisasi-organisasi sosial dan organisasi bisnis, untuk melakukan apa? Fal istismaru. Wal istismar wa ta'lim dan pendidikan, wasihah dan kesehatan. Jadi di daerah perbatasan dilaksanakan istismar, investasi, wa ta'lim, pendidikan, wasihah dan kesehatan, wal iskan dan perumahan, wa thaqafah dan kebudayaan. Itu harus dilakukan. Siapa yang melakukan? Tidak hanya yang wajib bagi pemerintahannya, tapi penduduknya juga. Jadi kalau Anda jadi presiden sudah nggak gagap karena sudah mengaji kitab ini. Kitab ini sebagai patokan membangun negara, paham? Wal auqaf dan wakaf-wakaf, wal athar dan peninggalan-peninggalan. Walaupun di daerah perbatasan kalau ada peninggalan-peninggalan, tah apa saja peninggalan-peninggalan, ada candi, ada musola tua, ada bunker tua, itu dirawat peninggalan itu, karena itu nanti jadi dalil kalau ada sengketa. Bukan untuk dirobohin, dibom, bukan. Kalau ada wal athar, ada peninggalan-peninggalan, dirawat. Nanti ada manfaatnya sendiri, apalagi kalau di perbatasan. Karena kalau nggak dirawat malah dibom, itu nggak bisa jadi dalil kalau ada sengketa perbatasan. Paham? Jadi ada peninggalan-peninggalan malah dibom, dihangusin, dirobohin. Jangan. Peninggalan itu kan barang. Kalau itu bangunan itu kan tumpukan batu, sama aja kayak gunung. Ngapain? Nggak salah nggak apa kok dibomin gitu. Nah kalau urusan musyrik-musyrik, nyembah yang ada di kantong itu, nyembah duit pun sudah musyrik. Kok nggak dibom duitnya, nggak dibakar? Jadi urusan peninggalan juga dirawat, Borobudur dilawat, gedung-gedung tua dirawat. Itu athar namanya. Paham nggak? Jangan sirik. Kalau ngomong sirik itu, kalau kamu punya uang yang di saku itu disembah, itu juga ada sirik. Kok uangnya nggak dibakar gitu. Wasairil wuzarati dan seluruh kementerian,
wal hayati dan lembaga-lembaga atau badan-badan. Jadi yang kewajiban itu kementerian semua wajib. Ada anggaran tuh untuk awasin wal hudud wabina idwal. Harus ada anggaran untuk merumat ibu kota, kemudian batas-batas negara dan membangun negara. Wal jamaiyatil amilah dan termasuk asosiasi pekerja. Asosiasi pekerja banyak di NU, ada asosiasinya namanya apa? Asosiasi pekerja NU namanya apa? Lah orang NU kok gak ngerti, namanya Sarbumusi. Itu Al-Jamaiyat Al-Amilah, asosiasi pekerja Sarbumusi, Serikat Buruh Muslimin. Fi majalil khidmat wal ijtimaiyah, di bidang pelayanan sosial. Fi majalil khidmatil ijtimaiyah, di bidang pelayanan sosial. Jadi NGO, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi harus turut ikut membangun peradaban di hudud wabina idwal dan membangun bangsa. Kok kalau ada sebuah organisasi yang malah merusak bangsa, bukan membangun bangsa? Nah itu kebalikannya. Karena kewajiban sebuah organisasi atau NGO, non-government organization, kewajibannya adalah tanmiyah, istismar, membangun bangsa ini. Membangun apa saja, bisa taklim, wasihah, wal iskan, wathaqofah, wal auqaf, wal athar. Ini wasairul wuzarat wahayat wa jamaiyatul amilah fi majalil hidmatil ijtimaiyah warijalul a'mali al-watoniyun, dan pengusaha-pengusaha nasional, warijalul a'malil watoniyun. Jadi pengusaha nasional wajib membangun bangsanya, tidak hanya ngambil kekayaannya dibawa ke luar negeri. Itu dosa besar. Maka mestinya yang pada jadi rijalul a'mal itu orang-orang yang mau bangun negeri, jangan orang dari yang punya negeri lain. Harus utamanya itu, walaupun yang dari negeri lain juga diperbolehkan. Tapi yang paling utama anak bangsa sendiri. Kenapa? Agar hasilnya tidak flight, menjadi capital flight. Hasilnya dibawa ke luar negeri. Lah mana bangunnya? Farwahnya, kekayaannya diambil dari Indonesia, duitnya dibawa ke luar negeri. Jangan salah dua kali, luar negeri diajak, sepantasnya dapatnya seberapa. Jangan bagiannya orang Indonesia pun dibawa ke luar negeri. Ini yang kebalik-balik. Wong bagiannya orang investor luar negeri dibawa sendiri ke luar negeri aja itu mestinya bagusnya diinvestasikan di sini lah. Kok termasuk sudah bagiannya orang Indonesia masih juga ditransfer ke luar negeri. Itu kebalik-balik. Orang yang mempunyai kebangsaan, punya bagian, punya hasil kerjasama dengan investor luar negeri, ya
Investor luar negeri membawa pulang itu haknya. Tapi orang Indonesia jangan. Wong mestinya yang investor luar negeri saja punya hak dibawa keluar, misalnya hasilnya itu lebih baik kalau diajak diputer lagi uangnya di dalam negeri sehingga ekonomi berkembang, begitu. Malah yang orang dalam negeri ikut duitnya keluar, ya negerinya miskin terus, rakyatnya miskin terus karena pekerjaannya macet, apalagi lagi corona kayak gini. Nah itu ibadah yang sangat besar. Orang yang mau bawa pulang, yang sekarang sudah kadung di luar negeri uangnya, bawa pulang ke Indonesia, ciptakan lapangan kerja. Itu pahalanya besar. Wes, tidak malah jadi miskin, tidak. Kenapa? Saya yakin karena uang itu akan bergerak jika uang itu digerakkan pada tempatnya. Nah, tempat yang sekarang lagi bergerak adalah negara yang lagi membangun. Negara yang lagi membangun adalah Indonesia. Kalau uang itu berhenti di Singapura, Singapura sudah berhenti bangunnya. Di Eropa sudah minus. Orang yang punya uang di Eropa, di Amerika sekarang minus. Di Indonesia sekarang yieldnya bisa 7% 1 tahun, 8% 1 tahun. Bawa pulang ke Indonesia. Ini penting. Kuluha ulai, semua itu wajib ayyuwalu, untuk memperhatikan ihtimaman khoson, dengan memperhatikan khusus, perhatian khusus. Bijami atrafid daulati, untuk seluruh pihak-pihak negara. Wabi khosatil hududiyati, dan khususnya di wilayah perbatasan minha dari daulah. Jadi uang-uang itu tadi yang didapatkan di Indonesia baiknya juga untuk membangun Indonesia. Walaupun orang luar negeri dipersilahkan, undang-undangnya sudah ada semua. Jangan dibawa keluar untuk besarin di sini. Begitu pula orang dalam negeri yang sudah punya dapat capital gain, mendapatkan profit dari sini, menghasilkan dividen dari sini, jangan dibawa keluar. Itu. Waja'ala dzalik, waja'ala, dan menjadikan dzalik akan hal itu tadi, istismar, taklim, sikah, iskan, thaqofah, auqof, athar, menjadikan aulawiyatan menjadi proyek yang diutamakan, aulawiyah yang diutamakan. Wa atibaruhu qadiyatu amnin. Wa atibaruhu, bermula anggapannya itu qadiyatu amnin, sebagai masalah keamanan, untuk bangun masalah keamanan, min jihatin, dari satu sisi, wa qadiyatu tanmiyatin, dan untuk masalah pembangunan, masalah pembangunan min jihatin ukhra, dari sisi yang lain. Jadi kalau uangnya tidak dibawa kabur keluar, keamanan di Indonesia akan nyaman, wes tak? Maka para investor luar negeri, ayo sepantasnya untuk bawa pulang ke negaranya. Tapi lebihnya masih lebih baik diputar lagi di sini. Diputar lagi di tempat apa dia usaha. Gitu. Kalau masalah membawa keluar, gampang-gampang sekali kok. Wong kerjaannya ada di sini, uangnya dibawa keluar juga bisa. Wong structuring uang itu bisa kok. Itu.
banyak macam-macam. Seperti saya sekarang misalnya lagi menstruktur satu kertas dari satu negara, dibawa ke satu titik negara, kertas itu dijamin oleh asuransi, ditembakin ke bank jadi duit, duitnya bawa ke sini untuk bangun, untuk membuat sesuatu di sini, untuk bayar perusahaan di sini, kemudian jadi bond, dibawa ke sini jadi bond, bondnya saya bawa, saya jual lagi, bawa lagi uang itu keluar, bangun lagi di negara luar, itu bisa kayak gitu. Nah ini memang dibutuhkan orang-orang yang tahu mengelola negara, santri yang tahu mengelola negara. Maka alhamdulillah pagi-pagi setiap pagi ngaji kitab ini, nanti kamu jadi menteri udah gak gagap, gak gugup. Jadi bupati nggak gagap, nggak gugup. Jadi wali kota nggak gagap, nggak gugup. Jadi gubernur, jadi presiden. Sudah ada ilmunya. Jelas ini ilmunya, ya. Iryam bagi anak mala ala tahwili kuli atrofid daulati. Iryam bagi sesungguhnya, karena sesungguhnya anak malah hendaknya kita melakukan ala tahwili kuli atrofid daulati, untuk membangun, merubah seluruh penjuru, untuk merubah seluruh penjuru negara, seluruh pihak-pihak di negara ini, wa manatikiha, dan daerah-daerahnya al-hududiyah, daerah-daerah perbatasannya, ilama dirubah menjadi ilama natikin jadibatin, dirubah menjadi daerah yang menarik, la torida, bukan menjadi daerah yang menolak. Jadi daerah-daerah kumuh, misalnya kamu jadi gubernur nih kayak Pak Anies, jadi ngurusi daerah kumuh jangan waktu pertama-pertama belusukan ke daerah kumuh, dilihat lagi, masih kadang-kadang kumuh di satu tempat dibangun jadi baik, pindah ke tempat lainnya, dilihat sungainya mampet lagi apa enggak, dilihat. Karena kadang sungai itu menjadi daerah kumuh. Wong gampang-gampang kok. Bagaimana biar kalau hujan nggak ndredeg, itu gampang. Saya pernah belajar namanya Geographic Information System. Itu bisa untuk mengukur hujan. Berapa debit airnya 1 jam dalam tingkat begini, dalam tingkat kederasan segini. Berapa lebar sungai yang kita punya, berapa punya got yang kita bisa nampung air, itu bisa diukur. Lalu kiai aja belajar begini, paham kok, nggak bisa ditipu, dibilang-bilangin. Waduh ini hujan kan dari Allah. Iya hujan dari Allah, tapi yang ngatur manusia. Gampang. Tuh lihat tuh ke Korea Selatan, dulu hujan terus kayak gitu. Berapa dalamnya sungai? Karena untuk mengatur, menghitung berapa debit hujan air yang turun. Nah kalau itu nanti sungainya didalemin, lautnya lebih tinggi daripada sungainya, nah otak kita tinggal mikir berapa butuh mesin untuk membuang air itu. Jadi nggak boleh dibodoh-bodohin. Saya aja belajar kok. Saya belajar Geographic Information System. Waktu zaman dulu saya kuliah di S3-nya. Profesor saya itu tidak hanya orang luar negeri yang ngajarin saya itu. Ngajar di Inggris, ngajar di Oman, ngajar di Indonesia. Nah itu. Jadi daerah-daerah terpencil harus dijadikan daerah yang menarik. Gimana caranya? Tahu nggak? Ingat nggak ada satu pulau
diambil oleh Malaysia. Ingat nggak? 1 pulau. Karena tidak diurus. Kalau di situ ada rumah saja, ada penghuninya saja di situ, ada jalan saja yang dibangun, itu nggak bisa diambil. Ingat itu. Indonesia 13.000 pulau. Bagaimana cara ngurusnya? Kalau hanya enak-enak di Jakarta, pemerintahannya nggak pernah ngurusi itu, nanti satu diambil oleh negara lain. Ingat dulu sudah pernah negara itu, pulau apa itu? Sebatik apa itu? Ayo, pulau apa itu yang mau diambil oleh negara lain? Jadi masalah hudud wabina idual ini masalah syariah ini. Urusan syariah, urusan agama ini. Itu waktu itu siapa itu pemerintahnya? Sampai itunya hilang. Karena tidak diperhatikan hududnya. Jangan sampai ke belakang keambil lagi. Ini masalah perintah agama, harus jelas hududnya. Fafiha lati ada mihtimami dolah. Nah ini coba dengarlah lagi nih. Fafiha lati ada mihtimami dolah, dan dalam keadaan tidak mementingkannya sebuah negara, ma biatrofiha, tidak mementingkan pada hal-hal, ma pada hal-hal biatrofiha, dengan pihak-pihaknya, penjuru-penjurunya, kok tidak dipentingkan oleh negara, yatur, maka menjadi terpaksa. Mafi halati adami timami dalama bi atrofia yaturu abna'u hadihil atrof. Kalau negara tidak melakukan hal ini, yang terpaksa harus melakukan adalah abna'u hadihil atrofi, anak bangsa di penjuru ini. Jadi yang wajib melakukan adalah penduduk situ. Maka wahai pemerintahku, ingat, sebuah pulau kalau bisa ada penduduknya, kasih insentif di situ. Kalau tidak, nanti diambil pulau itu. Ini perintah agama. Nah kalau sekarang persoalannya fafihalati adami timami daulah, kalau negara tidak hadir di situ, lalu siapa yang berkewajiban? Yang berkewajiban mabi atrofiha yang firru abna'u hadihil atrof. Yang berkewajiban adalah penduduknya. Nah penduduknya ya siapa? Termasuk kita ini, kamu juga, santri-santri semua ini penduduk Indonesia. Masa pemerintah nggak bisa menyebarkan 10 keluarga, 15 keluarga? Kalau nggak ada makanan, kasih makan. Biar tidak diambil lagi. Ingat, ini penting. Ini masalah agama ini, tentang hudud. Nah, kalau pemerintah nggak melakukan, yang harus ikut menjaga adalah Munazzomatul Mujtama'il Madani, organisasi-organisasi, rijalul a'mal, dan semua-muanya, termasuk adalah abna'u hadhil atrof. Ini ila tawajuhi nahwal markazi, ila tawajuhi, untuk menuju nahwal markazi, pada pusat, watamarkazi bihi, dan fokus padanya, fokus atau menjadikan pusat padanya, mimayas, mima dari hal-hal yaskalu tohton, yang menciptakan tohton pada tekanan, weroadi yang tidak biasa, alal markazi,
pada pusat wadwahihi dan sekitarnya. Jadi kalau ada masyarakat kumuh di sekitar pusat ini, pemerintah nggak ngurus, sesungguhnya mereka akan membuat tekanan-tekanan kepada masyarakat. Diajak demo lebih mudah mereka itu, jadi jangan salahkan. Jadi kalau masih ada tempat-tempat kumuh, ekonomi yang belum bagus pada mereka, itu sesungguhnya akan membuat hal-hal buruk terhadap pemerintahan. Jadi maka pemerintahan harus fokus juga menuju membangun mereka. Layak luku kathiron, dan menciptakan banyak hal minal ihya il ashwaiyah, untuk membangun menciptakan permukiman atau merubah dengan permukiman kumuh haulahu pada sekelilingnya. Wa yusahimu fi son'in nidhami tobaki, yang termasuk bisa berkontribusi fi son'in nidhami tobaki dalam menciptakan aturan kelas. Jadi adanya perumahan kumuh misalnya ashwaiyah, kok dibiarin aja, itu nanti lama-lama menjadi kelas tersendiri. Nah, kalau kelas itu makin ada gap, ada jurang antara kelas yang orang kaya dengan orang miskin, itu persoalan. Harus dipikirkan ini. Lah, yang memikirkan di bawah kepantasan, orang itu tidak boleh hidup di bawah kepantasan. Kalau masih ada gubuk reot di Jakarta, kalau masih ada orang tinggal di pinggir, di bawah jembatan, itu artinya pemerintah nggak jelas itu ngurusi kewajibannya. Itu gubernurnya berarti memang nggak jelas, itu nggak ada sense itu. Duit triliunan nggak diurus mereka, kewajibannya mengurus mereka. Karena mereka akan wayusahimu fison inidhami tobaki, akan berkontribusi, wayusahimu, dan berkontribusi siapa orang-orang yang hidup di ashwaiyah, yang ahya ashwaiyah ini, fison inidhami tobaki, dalam menciptakan sistem kelas. Nanti di situ akan menjadi ini kelompok daerah orang kaya, ini kelompok daerah orang miskin. Kalau kelas itu gapnya sudah kelihatan, itu akan membuat pemerintah bingung. Untung aja mereka masih pada sabar. Kalau mereka sudah nggak sabar, orang-orang ini yang ahya al-ashwaiyah ini akan menekan terhadap pemerintah. Padahal pemerintah harusnya menyalurkan uang-uang yang didapat dari rakyat itu, dari pajak yang dihasilkan dari pajak, untuk membantu mereka dengan membangunkan apa yang pantas gitu. Di Jakarta mestinya juga nggak ada kalau gubernurnya, pemerintahnya ngelihat keliling-keliling. Kalau nggak pernah keliling ya nggak kelihatan rumah kumuh itu. Tajuan huma mururi zaman, yang menghasilkan anhu dari nidham tobaki, ma'mururi zaman, dengan berlakunya waktu, menciptakan, berkontribusi amrodun wa muskilatun. Amrod wa muskilah akan menciptakan penyakit, wa muskilat ijtimaiyah, dan masalah sosial kalau nggak diurus tuh yang kumuh-kumuh itu. Tahtaju ila hululi ghairi taklidiyah li'ilajiha,
tahtaju membutuhkan ila hululi weri taklidiyah, membutuhkan ila hululi pada solusi weri taklidiyah yang tidak konvensional, yang bukan konvensional, diailajia untuk mengatasinya. Jadi kalau ada kekumuhan di sebuah ibu kota, itu ngurusnya tidak bisa dengan cara-cara konvensional. Pikirkan dengan DPR-nya, musyawarahkan dengan masyarakatnya, dibikinkan lagi itu jangan cuma 0%, 0% zaman dulu itu bikin rumah susun 0%, 0%, tapi akhirnya yang memakai malah orang-orang yang punya duit juga akhirnya. Nah, ini penting, ini pemerintahan begini ini penting ya. Amma fi dzil ihtimami duali bistismari fi atrofiha wa manatikiha al-hududiyah wa tawfiril khidmat al-lazimah li abnaiha wallahu a'lam bishawab. Kita teruskan besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.